atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Shalom saudaraku, bagaimana perjalanan rohani saudara? Kiranya saudara terus merasakan kehadiran Allah dalam keseharian. Renungan hari ini berjudul Blind Spot. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa pengetahuan kami tidak lengkap, dan apa yang Tuhan sediakan bagi kami tidak pernah muncul dari dalam hati dan pikiran kami. Tapi kami memohon, singkapkanlah itu dalam firman melalui kuasa Roh Kudus. Dan tolonglah kami menaati-Mu dalam segala hal. Demi Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara, kaca spion menolong kita melihat kendaraan lain di belakang tanpa perlu menoleh. Namun, ada area dalam jarak tertentu yang tidak bisa dilihat lewat kaca spion. Area itu disebut titik buta atau blind spot. Blind spot adalah kondisi di mana kita tidak dapat melihat keseluruhan objek di sekitar karena jarak pandang yang terbatas. Satu-satunya cara untuk melihatnya hanyalah dengan menoleh. Sesuatu di area titik buta harus selalu kita tengok dengan sadar, disengaja dan waspada.
baru kita bisa melihatnya. Jarak yang dekat seharusnya membuat sesuatu lebih mudah dilihat, namun nyatanya tak selalu demikian. Sesuatu yang dekat kadangkala justru menjadi titik buta yang kerap luput dari pengamatan. Inilah yang dialami oleh si sulung dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Kedekatan si sulung dengan sang ayah tidak serta-merta membuatnya sanggup melihat kasih dan kebaikan sang bapa. Ia lupa bahwa segala sesuatu yang dimiliki bapaknya juga miliknya. Tetapi ia punya blind spot akan kebaikan bapaknya. Dan ia terkejut saat kebaikan itu dilimpahkan kepada si bungsu yang kembali dari pilihannya yang salah. Sedangkan kebaikan yang sama yang juga tersedia baginya tiap hari begitu dekat. Saudara, apakah tanpa sadar kita menjadi seperti si sulung yang mengalami anugerah dan berkat dalam keseharian? Udara sejuk, panca indera yang berfungsi normal, orang tua, saudara, anak, tempat tinggal, tenaga dan kendaraan untuk bekerja, kesempatan bersekolah, rasa kantuk dan tempat tidur, tetapi lupa melihat dan mensyukuri sang pemberi. Mungkin saja dia yang begitu dekat tak lagi kita rasakan kehadirannya. Lalu penyertaannya kita anggap bukan lagi hal yang istimewa. Saudara, kita tidak lebih baik dari si sulung yang ternyata bisa mempunyai blind spot selama hampir seumur hidupnya. Mata kita sebenarnya terus melihat ujung hidung setiap kali kita melihat, namun otak kita sudah memprogram supaya hal itu diabaikan. Demikian juga kita sangat mungkin menyuruh otak kita mengabaikan kasih dan penyertaan Allah dalam hidup kita, karena kita melihatnya sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Saudara, hati-hati. Tidak memperhatikan blind spot bukan saja membuat seseorang gagal dalam ujian mengemudi, tetapi juga berakibat tabrakan maut. Ketika kita mengabaikan blind spot kehidupan rohani kita, tabrakan dan gagal dalam ujian kehidupan tentu tidak dapat dihindari. Berdoalah, minta Tuhan menyingkapkan blind spot saudara. Sudahkah saudara menyadari blind spot saudara? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku mau berjalan dalam pimpinan-Mu, karena aku tahu dalam pimpinan-Mu lah aku aman. Di tengah segala keterbatasanku, tuntunlah aku. Buatlah mataku senantiasa tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Untuk refleksi, apakah saudara benar-benar menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas dalam pengetahuan kita? Jika pengetahuan kita tidak lengkap, lalu bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini?